sekalian, teman-teman sekalian. Nah, ini adalah cara atau kunci dari ahli atau praktisi, di mana nanti berkaitan dengan yang namanya sakinah atau ketenangan, ataupun sakinah itu bisa juga disebut sebuah solusi atau sebuah ketenangan setelah adanya masalah yang timbul. Dan masjid diantara salah satu solusinya. Nanti akan disampaikan panjang lebar oleh Kang Iqbal, insyaallah ta'ala. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lain, untuk peserta yang telah hadir, silahkan menyiapkan catatan bisa, rekaman juga bisa ya, rekaman seperti rekaman layar juga bisa. Karena apa? Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa ilmu itu ketika tidak diikat, ketika ilmu tidak diikat maka dia akan lepas atau menguap. Nah, karena pelajaran ini atau ilmu yang akan kita ambil dari beliau ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat tentu bagi kehidupan kita. Karena itu, silahkan dipersiapkan kembali. Insya Allah 1-2 menit lagi kita akan memulai kegiatan kita, kajian kita. Marilah kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shaliha. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk Kang Iqbal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi ini saya lagi siapkan live streamnya ya, Ustaz. Oh ya, baik Kang. Sebentar, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ya, jadi buat teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, Kang Iqbal telah hadir bersama kita ya. Jadi kembali kita siapkan diri kita, siapkan wadah yang terpenting adalah diantaranya tentu niat, keikhlasan, dan juga jangan lupa kita sering-sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan, karena tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala apapun yang kita lakukan kerjakan akan sia-sia. Nah, sebagaimana doa yang diberikan Rasulullah kepada Abu Hurairah, di mana beliau mengeluhkan sulitnya dalam menuntut ilmu, tapi dengan doa Allah mudahkan baginya atau bagi beliau untuk menjadi ulama, bahkan penghafal hadis yang sangat banyak, gitu ya. Jadi kita siapkan diri kita sebagai wadah, karena ilmu yang akan disampaikan oleh Kang Iqbal ini insya Allah sangat bermanfaat dan luar biasa. Jadi kita tunggu sebentar lagi sambil menanti teman-teman kita yang lain, saudara-saudara kita lain untuk dapat mengikuti kajian bersama Kang Iqbal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang disampaikan oleh Kang Iqbal tadi, sambil menunggu ya dimulainya kegiatan kita atau kajian kita, baik kita akan mulai dengan prolog ya. Mungkin tidak banyak prolog dari saya, dan juga mungkin ini berdasarkan pengalaman kita. Baik. Terkait dengan judul kita yaitu meraih sakinah atau ketenangan. Ya, bahasa sederhananya adalah ketenangan di masjid. Baik. Yang perlu kita pahami di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, yang paling kita cari dari seluruh pekerjaan kegiatan diantaranya adalah ketenangan, kesenangan, ya bisa dirangkum dalam satu kata, yakni sakinah. Apakah kita bekerja, apakah kita healing misalkan bahasa sekarang ya, atau liburan dan lain sebagainya, biasanya yang kita kejar, yang kita cari adalah ketenangan atau sakinah itu sendiri. Ada yang mendapatkannya dan banyak pula yang tentu terlepas darinya, bahkan mengejarnya kesana kemari ya, mencari hiburan yang bahkan sampai ada yang narkoba, mabuk, bahkan berjudi demi mendapatkan kesenangan atau kepuasan hati tersebut. Namun yang mereka jumpai ya tidak lain dan tidak bukan adalah ya kesenangan atau sakinah yang semu, yang sesaat atau sementara. Oleh karena itu, bagaimana sesungguhnya sakinah yang
yang asli atau yang hakiki. Nah, yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan kurang lebihnya adalah sakinah itu bisa dicari atau bisa ditemukan di antaranya ketika kita masuk ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni masjid. Mengapa demikian? Karena tentu ya, yang memberikan sakinah tersebut ya pasti yang menciptakan hati kita. Siapa lagi dan siapalah dia? Pastinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita masuk rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat, dengan bersuci, dengan menghilangkan beban-beban duniawi ya, untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah disinilah muncul atau timbul yang namanya ketenangan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, selain itu masjid juga ternyata adalah bangunan pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika beliau hijrah dari Mekah menuju Madinah, di mana beliau membangun masjid terlebih dahulu sebelum beliau memikirkan rumahnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa demikian? Mengapa hal ini dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Mengapa masjid yang terlebih dahulu dibangun oleh Nabi kita? Tentu di sini ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita contoh ya. Di mana ternyata itulah bangunan peradaban atau bangunan yang membuat masyarakat tersebut menjadi masyarakat yang terhormat, masyarakat yang terpelajar, masyarakat yang harmonis. Nah, karena apa yang tadi? Dengan adanya rumah Allah yang kita dahulukan, nah berarti kita dekat dengan kebaikan-kebaikan. Ada sholat 5 kali sehari semalam. Nah, di sana juga bahkan Rasulullah mengadakan majelis-majelis ilmu sehingga hilanglah kebodohan ataupun kejahilan dari diri kita. Ya, tentu dengan hilangnya kebodohan tersebut, maka kita akan menemukan banyak solusi, dan solusi tersebut pasti menjadikan kita tenang. Yang tadi, kita beribadah kepada Allah, nah ikatan-ikatan yang mengikat kita sebegitu kuatnya di dunia ini terlepas. Kenapa? Karena kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Maha memberi solusi, dan ketika itu ya Allah pasti mudah untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Di lain sisi juga masjid tersebut ya masjid yang menjadi wadah untuk kita bukan hanya mendapatkan ketenangan tadi, ada juga teman, ada juga persahabatan, ada juga ukhuwah bisa kita temukan di sana. Nah, sehingga saudara-saudara kita yang lain bisa memberikan nasihat, bisa memberikan bantuan, bahkan bisa juga bercanda tawa. Nah, karena manusia bukan hanya masalah ibadah juga, tapi ada juga kaitan dengan hubungan sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab, mungkin sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Ustaz atau Kang Iqbal? Bagaimana dengan mohon maaf, cek. Ini ceritanya koneksinya down. Qadarullah di sini tuh hujan, jadi mungkin nggak usah live streaming YouTube ya. Oke, Ustaz. Ceritanya koneksinya down. Qadarullah di sini tuh hujan, jadi mungkin nggak usah live streaming YouTube ya. Oke, baik, kita fokuskan di Zoom saja berarti ya, Kang Iqbal ya. Siap. Oke. Siap, ini saya close semua dulu ya. Mohon maaf. Nah. Saya close dulu semuanya. Nah. Afwan sekali ini saya qadarullah ada masalah. Ya. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah 1-2 menit lagi kita akan mulai. Mohon maaf ada kendala tadi ya, qadarullah, ada cuaca ya yang kurang baik seperti sehingga jaringan tidak memungkinkan. Namun jangan bersedih, jangan berputus asa, karena man salaka thariqan sahalallahu ilal jannah. Nah, siapa yang berlelah-lelah melakukan perjalanan atau dengan kegiatan kita hari ini bersabar ya dalam menuntut ilmu, insyaallah akan dimudahkan jalan baginya menuju surga. Nah, jadi belum seperti sahabat Nabi di zaman dahulu, mereka harus melakukan perjalanan 4 bulan demi ya, ada yang 4 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 1 bulan. Nah, bahkan hanya untuk mendapatkan 1 buah hadis pulang pergi seperti itu. Jadi insyaallah waktu kita yang tidak sampai sebanyak itu diberikan Allah pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Baik.
Bagaimana Kang Iqbal? Sudah kalau sudah nanti mungkin bisa dihidupkan videonya supaya teman-teman di sini atau Bapak Ibu di sini bisa mendengarkan. Bentar, ini malah error saya, ya Allah. Maaf sekali Bapak Ibu semuanya. Baik. Mungkin sedikit pemberitahuan ya untuk teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di Zoom kita kali ini nanti kita akan ada 2 sesi ya. Jadi pertama kita akan mendengarkan, mungkin tidak panjang terkait dengan masalah bagaimana meraih sakinah di dalam masjid. Nanti yang panjang mungkin ada sesi tanya jawab. Nanti bagaimana Kang Iqbal akan mengaturnya, insya Allah akan yang terbaik seperti itu. Jadi disiapkan pertanyaan-pertanyaannya untuk sesi kedua khususnya ya. Baik. Yang mana kurikulum akhirnya ini akan diberikan sebuah ujian yang besar kepada kita, yang mana hanya segelintir orang saja yang mampu mendapatkannya, yaitu Al-Lail Al-Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun lamanya. Dan itu semisal seusia manusia, maka marilah kita benar-benar bersyukur atas nikmat sahabat yang satunya syahid, sedangkan yang satunya meninggalnya lebih lama dari itu, derajatnya lebih tinggi. Ya. Maka di dalam hadis itu dikatakan bahwa Rasulullah menyebutkan beliau ini mendapatkan beberapa kali Ramadan, ya, dan bisa sangat sangat memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dapat menyelesaikan misi takwa dengan sebaik-baiknya, sehingga derajatnya bahkan bisa melebihi orang yang tingkatannya mati syahid. Maka marilah kita benar-benar memanfaatkan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Dan salat bering salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kita semuanya termasuk umat yang setia dan senantiasa membasahi lisan kita dengan salawat yang insya Allah terkirim juga kepada ibu ummahatul mukminin, istri-istri beliau, anak-anak beliau, dan seluruh sahabat yang setia kepada beliau. Dan insya Allah kita termasuk umat yang setia hingga kita nanti dipertemukan kembali dengan Rasulullah dan diizinkan untuk memasuki telaga Kautsar. Allahumma amin. Ibadah Allah, usikum wa yanasidakullah. Yang pertama ingin kami sampaikan adalah insya Allah saya selaku penceramah tentunya tidak luput dari banyak dosa, bahkan bisa jadi lebih banyak dosa dari antum-antuna semuanya, dari Bapak Ibu semuanya. Maka saya ingatkan untuk diri saya pribadi maupun Bapak Ibu semuanya untuk bertakwa kepada Allah, karena tidak ada lain di Ramadan ini misi utama kita adalah misi takwa. Dan di Ramadan ini kita menjadi benar-benar manusia yang seutuhnya, menjadi benar-benar manusia yang istilahnya tidak Ustaz, ada yang di ruang tunggu itu kalau nggak salah. Oh iya, saya jadi admin ya ini ya. Mohon maaf. Ya, afwan. Ya. Saya jadi admin ini ya. Ini mohon maaf, share screen-nya sudah terdetek belum, Ji? Sudah. Alhamdulillah sudah ya. Oke. Terus suara saya juga jelas, Ji? Nah, sangat jelas. Oke, Bapak Ibu rahmatullah, marilah kita benar-benar menjadikan Ramadan kali ini seperti Ramadan terakhir kita, karena itulah yang akan menjadikan Ramadan kita berharga. Karena itulah nasihat Rasulullah kepada para sahabatnya ketika ditanya bagaimana cara memaksimalkan Ramadan, yaitu dengan menjadikan Ramadan ini seakan-akan Ramadan yang terakhir bagi kita semua. Dan Ramadan yang terakhir bagi kita semuanya ini tentunya akan beda dengan Ramadan yang sebelumnya. Jadi insya Allah kita semuanya selama punya ilmunya tidak akan menyia-nyiakan waktu di Ramadan kali ini, ya. Yang insya Allah sedikit kami akan memberikan tambahan informasi, walaupun mungkin Bapak Ibu semuanya sudah pernah mendapatkannya.
Sukun itu kalau dalam tajwid biasanya disebut sebagai huruf yang mati, tetapi sebenarnya bukan mati, tetapi sukun itu dari kata sakin, sakinah, dari kata sakin. Sakin itu artinya adalah tenang, tentram, damai gitu. Jadi sakinah itu adalah sebuah kondisi di mana orang itu tenang, tentram, damai, ya, sebagaimana cita-cita dari arti arti tekstual agama kita adalah Islam, salimah yang sulam, bertahap dengan cara naik tingkat. Jadi Allah di sini menurunkan agama Islam, Rasulullah diutus oleh Allah, kemudian diberikan kitab oleh kalamnya melalui malaikat Jibril itu juga dengan proses sulam, dengan proses bertahap. Begitu pula innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak, itu adalah proses yang bertahap. Bagaimana Rasulullah membenahi akhlak manusia kepada Allah, akhlak manusia kepada imam muslimin, akhlak manusia kepada sesama mereka, akhlak manusia kepada orang tua, akhlak manusia kepada sesama makhluk dan lain sebagainya. Itu secara bertahap. Turunnya syariat puasa, turunnya syariat sholat, turunnya syariat jihad, turunnya syariat macam-macam, itu juga selalu bertahap. Maka Allah akan lebih menghargai proses daripada hasil. Allah itu akan lebih menghargai sebagaimana tadi kita sampaikan di dalam sebuah riwayat hadis yang qadarullah saya belum hafal untuk matanya, tetapi yang artinya kurang lebih bahwa ada dua orang sahabat yang satunya mati syahid, yang kalau kita lihat hasilnya, itu seakan-akan mati syahid itu udah tingkatan yang paling tinggi. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-salah wa darwatus sanami al-jihadu fisabilillah. Muara puncak semua hal itu semua perkara itu muaranya adalah Islam. Ya. Rasul amri, semua masalah itu diselesaikan di dalam Islam. Wa umuduhu, dan tiang-tiangnya adalah salat. Wa darwatus sanam, dan puncaknya adalah jihad. Puncaknya ibadah itu semua di dalam jihad itu ada salat, di dalam jihad itu ada sabar, di dalam jihad itu ada sedekah, di dalam jihad itu ada mencurahkan seluruh aspek-aspek ibadah yang ada. Ternyata masih bisa disaingi oleh seorang yang lebih lama prosesnya berpuasa dan dia sabar untuk menjalani itu, sehingga ketika dia bertahun-tahun mendepositokan amalnya, ketika kemudian meninggal ternyata derajatnya lebih tinggi orang yang mendeposito amalnya di bulan Ramadan itu daripada orang yang mendapatkan gelar yang seakan-akan itu tertinggi, darwatus sanam, puncaknya ibadah. Maka Bapak Ibu Allah, Ramadan kali ini marilah kita jadikan Ramadan seakan-akan di Ramadan terakhir, sehingga setiap Ramadan nanti, kalaupun ini bukan yang terakhir, kita akan menjalani proses sulam. Seperti menyulam ya, itu menyulam kan nggak bisa langsung instan. Jadi kita harus bertahap, kita harus step by step, selangkah demi selangkah, yang penting ada progres, kenaikan kualitas diri. Nah, Bapak Ibu Allah, terkait dengan tema yang disuguhkan oleh moderator dan penyelenggara kita, yaitu Summerbug ya, Summerbug Group atau Summerbug Network ya. Jadi terkait dengan di masjid aku temukan sakinah. Kenapa kita mengangkat tema sakinah ditemukan di masjid? Karena memang masjid itu sumber ketentraman, kedamaian, sumber solusi ya. Masjid itu sumber solusi. Jadi tidak ada kedamaian di rumah tangga kecuali didapatkan sumbernya itu dari masjid. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah. Pertama kali dakwah, fondasi dakwah pertama kali yang Rasulullah pijakkan atau letakkan itu adalah bagaimana membangun peradaban
sakinah itu membangun peradaban umat ini dari masjid. Sebagaimana tadi Ustadz moderator tadi menyampaikan bahwa dimanapun Rasulullah berada, yang pertama kali dibangun di luar dari apapun sebelum semuanya adalah masjid. Jauh sebelum semuanya itu adalah masjid. Ketika sampai di persinggahan hijrahnya dari Makkah ke Madinah, dari Hijaz ke Yathrib, itu Rasulullah membangun yang namanya Masjid Quba. Kemudian melanjutkan perjalanan masuk ke Madinah, Rasulullah membangun Masjid An-Nabawi, Masjid Nabi, yang mana kemudian dari masjid itu Rasulullah baru membangun rumahnya dan membangun peradaban umat. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, maka narasi besarnya adalah masjid sebagai rumah peradaban. Kenapa kita sebut sebagai rumah peradaban? Karena dari masjid inilah kecerdasan dibangun, kemakmuran dipupuk, kemudian kepemimpinan umat, kedikdayaan, izah, kewibawaan, ya, itu semuanya muncul. Ya. Tanpa masjid, apalah umat ini akan tidak akan mungkin umat ini akan wibawa. Tanpa adanya masjid tidak akan mungkin umat ini akan sejahtera. Tanpa adanya masjid tidak akan mungkin umat ini akan diberkahi oleh Allah. Karena sejatinya rumah cahaya itu adalah masjid. Nanti insya Allah akan kita jelaskan sedikit, tapi nanti mungkin akan ada jeda ya, karena ini qadarullah tadi dapat informasi sepertinya Zoom-nya tuh Zoom yang free, open source, jadi tidak berbayar, jadi kemungkinan 40 menit ini udah berapa menit ini ya, mungkin nanti disampaikan moderator untuk alarmnya ya, berapa menit lagi. Kemudian kita akan masuk ke materi ya, narasi masjid sebagai rumah peradaban. Masjid adalah tempat sebaik-baik tempat di muka bumi ini, maka kondisi masjid menjadi tolak ukur kebaikan kondisi bumi. Nah, kondisi bumi itu yang seperti apa? Ya itulah kondisi masjid kita. Jadi ketika sakinah itu tidak ada di rumah tangga, kalau kita mafhum mukhalafahnya, pemahaman baliknya bahwa kondisi masjid tidak sedang baik-baik saja, maka Bapak-Bapak Allah, coba kita perhatikan masjid kita. Indonesia ini apakah sudah beres masjid-masjidnya? Demikian itulah kondisi negeri ini. Gitu. Kalau kita melihat sebuah negara masjidnya terus, baitul mal masjidnya berjalan dengan baik, kemudian orang-orang berjualan itu terwarnai dengan kultur, dengan peradaban masjid, dimanapun kapanpun terikat dengan masjid, maka sejatinya kondisi itu akan mencerminkan kondisi masyarakat. Maka Bapak-Bapak bersabda, ahabal biladi ilallahi masajidaha wa abu. Ini internetnya kurang stabil ya. Saya ulangi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya, masajidaha. Mohon maaf, internet koneksinya buruk ya, di menjadi tolak ukur kebaikan umat ya, karena Allah yang menyebutkan gitu. Rumusnya Allah yang menyebutkan bahwa masjid adalah tempat yang terbaik, dan bahwa tempat yang paling dibenci dan dilaknat oleh Allah adalah pasar, aswaquha. Maka Bapak-Bapak Allah, jangan kemudian kaget, wah saya kegiatannya di pasar mas sehari-hari, saya kegiatannya itu tidak akan lepas dari pasar karena saya supplier dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ditanya balik, apakah Bapak Ibu mau ketika dari dua hal ini ya, dari masjid dan pasar ya, apakah Bapak Ibu mau ketika disebut sebagai anak masjid atau anak pasar gitu? Ketika anaknya disebut, anak-anak kita disebut sebagai anak masjid, itu kan ada rasa kebanggaan ya. Tapi kalau disebut sebagai anak pasar,
pasti konotasinya negatif. Sedangkan ketika orang meninggal di masjid, pasti orang akan sepakat dan akan mengatakan bahwa orang itu husnul khotimah. Sedangkan orang yang meninggal di pasar, ya, pasti konotasinya adalah, wah, kok bisa ya meninggal di tempat yang seperti ini. Dan kok pasar biasanya identik dengan kotor, curang, dan mengurangi takaran, kemudian dan lain sebagainya lah, nggak usah kita sebutkan. Nah, sedangkan masjid pasti identik dengan kebersihan, keterawatan, kemudian kesucian, perkataan jujur dan lain sebagainya. Maka inilah yang disebut sebagai ahabul bilad atau disebut sebagai di dalam hadis lain disebutkan sebagai khairul biqa'il ard, ya, di dalam hadis yang lain disebut khairul biqa'il ard al masjid atau masajiduha wa syarru biqa'iha wa syarruha aswaq, ya, wa syarruhal aswaq. Tempat yang paling mulia adalah masjid dan tempat yang paling buruk adalah pasar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masjid itu tempat yang terbaik, sehingga ketika kita ingin membangun generasi yang terbaik, pasti munculnya dari masjid. Tapi kalau generasi kita hari ini adalah generasi yang sangat dekat dengan pasar. Sebagai contoh, ya, hari ini pasar itu nggak bisa kita kategorikan hanya sekedar pasar fisik. Tetapi pasar ini adalah sebuah karakter, sebuah sifat yang mana itu melekat di hati kita, di jiwa kita, di perilaku kita. Nah, contoh hari ini pasar itu nggak harus offline, ya. Pasar itu sekarang di HP kita pun itu jadi pasar, ya kan? Di grup WhatsApp bisa jadi pasar, di grup Facebook, ya, Facebook marketing, marketplace, kemudian Tokopedia dan lain-lain, nggak usah kita sebutkan satu persatu. Itu adalah sebuah tradisi pasar, sebuah budaya pasar. Dimanapun, bahkan di masjid pun, kita masih bisa-bisanya stalking pasar. Padahal kita nggak boleh bertransaksi di masjid, nggak boleh membahas perkara pasar di masjid. Dan demikian keadaan hari ini. Sedangkan hari ini budaya masjid tidak mewarnai di pasar-pasar. Sedangkan hari ini budaya pasar mewarnai masjid-masjid. Nah, inilah yang kemudian terbalik-balik kondisinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sakinah tidak akan mungkin didapatkan di pasar, karena di pasar iklimnya iklim bersaing secara tidak sehat, ya kan? Di pasar orang yang rata-rata itu orang yang tidak tahu tentang fikih muamalah. Hari ini, ya, bukan zaman Rasulullah, hari ini. Dan Umar bin Al-Khattab menyampaikan, melarang keras para sahabat, melarang keras umat Islam yang tidak memiliki bekal yang cukup memasuki pasar, yaitu fikih muamalah, fikih tijarah, ya, fikih tentang jual beli, perniagaan, fikih tentang ekspor impor dan lain sebagainya, untuk memasuki pasar dan mempersilahkan siapapun yang telah memiliki ilmunya. Maka Bapak Ibu Allah, sakinah hanya bisa didapatkan di masjid. Untuk itu Bapak Ibu Allah, nah, inilah kesimpulan dari dua hadis yang kita sebutkan tadi. Masjid adalah tempat yang terbaik untuk mencetak kader dan generasi terbaik. Dan masjid adalah cerminan kondisi sebuah bangsa. Jika bangsa itu mayoritas muslim, maka masjid menjadi tolak ukur. Masjid itu adalah idealnya, masjid adalah tempat koordinasi, konsolidasi, dan tempat komunikasi terbaik. Jika satu di antara tiga pilar tadi, koordinasi, konsolidasi, dan komunikasi itu tidak terjadi dengan baik, maka tentulah masjid ini akan menjadi menjadi tempat yang tidak nyaman, menjadi tempat yang tidak berkah, sehingga ya kondisi masyarakat akan terdampak. Dan masjid itu bukan sekedar bangunan fisik, Bapak Ibu. Akan tetapi masjid adalah sebuah narasi,
sebuah sistemasi dan sebuah solusi yang dibangun atas bangunan fisik, yaitu material ya, dan bangunan ideologi yang dijalankan oleh sebuah jamaah atau institusi gerakan. Bapak Ibu yang rahmatullah, kalau kita lihat peristiwa hijrahnya Rasulullah, ya, Islam itu awalnya adalah sebuah ditegakkan ya oleh Rasulullah melalui proses dakwah Siriyah. Dakwah Siriyah itu apa Bapak Ibu rahmatullah? Kadang kita salah mengartikan tentang dakwah sir ini. Dakwah sir ini bukan dakwah yang sifatnya tersembunyi-sembunyi. Arti kata sir itu sebagaimana di dalam sholat, bacaan sir itu tidak kemudian kita diem nggak baca. Bahkan di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i dikatakan kalau kita nggak mengucapkan lafaz ya, hatta itu sunnah, maka itu tidak sah sholatnya. Maka sir itu bukan kemudian dibatin, karena kita bukan sholat dengan ilmu kebatinan, Bapak. Tetapi sholat kita dengan bacaan, dengan nah ini udah tinggal 10 menit ya, 10 menit kita akan sampaikan fondasi materinya. Nah ini sebentar. Nah, setelah itu kita akan jeda sejenak, iklan, setelah itu akan kita lanjutkan kembali. Nah, Bapak Ibu, dakwah sir itu dakwah terbatas. Dakwah dibatasi untuk memilih kader-kader unggulan. Dan di Mekah, di fase Mekah itu dakwah Rasulullah tidak menyentuh pada penguatan organisasi, tidak menyentuh pada penguatan kekuatan jamaah, tetapi kekuatan personal. Barulah setelah kekuatan personal dibangun di Baitul Arqam, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam itu, kemudian Rasulullah mulai mengetes para sahabat untuk kemudian dengan fase peningkatannya itu adalah berhijrah. Iqamuna dari mulai person kepada kader yang lain. Pasca peristiwa hijrah itu, ya, kemudian tidak lagi menjadi kekuatan personil, tetapi menjadi kekuatan. Dan kekuatan jamaah itu tidak akan mungkin terwujud tanpa ada namanya al-markaz, kantor, yaitu tempat untuk berkumpul, yaitu tempat untuk mencurahkan segala macam potensi. Maka Bapak Ibu Allah, masjid ini adalah rumah jamaah, sedangkan rumah kita masing-masing itu adalah rumah membangun personil. Kalau kita sudah ke masjid, itu berarti membangun institusi. Makanya kami sampaikan, masjid itu bangunan ideologi yang dijalankan oleh sebuah jamaah. Tidak hanya sekedar takmir yang fungsinya untuk mengatur orang sholat, yang mengatur untuk adzan, yang mengatur untuk kurban. Tetapi seharusnya masjid itu adalah jamaah yang mengatur segala permasalahan. Maka itulah kunci daripada kesakinahan. Ya, sakinah rumah tangga, sakinah masyarakat, sakinah negara, sakinah bangsa, dan lain sebagainya. Sakinah di pasar, sakinah di sekolah. Maka Bapak Allah, ada 5 fungsi masjid di zaman Rasulullah yang harus kita ketahui supaya apa? Supaya sakinah itu akan muncul di masjid, kemudian akan muncul di bawah impact-nya, dampaknya ke rumah, dan akan muncul dari rumah-rumah itu akan membangun sebuah gerakan, sebuah masyarakat, sebuah komunitas, kemudian sampai kepada sebuah negara. Dan dari situlah nanti akan muncul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan tidak akan mungkin, demi Allah tidak akan mungkin siapapun yang tidak dimanapun dan kapanpun dan siapapun yang tidak menerapkan 5 fungsi masjid ini akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan keluarganya akan menjadi sakinah. Karena apa? Ya karena Rasulullah tidak membangun kesakinahan itu cuma di rumah. Rasulullah membangun sakinah itu ketika setiap rumah itu memiliki wakil-wakilnya di masjid. Karena masjid ini seperti seperti kantor DPR hari ini ya, seperti kantor DPR. Di situ ada Dewan Perwakilan Rakyat.
rakyat ya. Dewan itu dari kata bahasa Arab ya, diwan ya. Ya, kemudian perwakilan dari kata wakalah, perwakilan ya. Rakyat ro'a ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ya. Jadi kata rakyat yang diperintah, maka DPR umat ini ya sebenarnya masjid. Maka kita bisa lihat tuh kondisi DPR hari ini carut-marutnya seperti apa. Itu karena masjidnya masih belum beres. Nah, mungkin ini akan selesai dulu karena ini masih ada 5 menit ya, masih ada 5 menit. Kita lanjutkan dulu ya. 5 menit masing-masing poin, nanti 1 menit. Bismillah. Nah, masjid adalah rumah spiritual. Fungsinya yang pertama adalah fungsi ibadah atau bisa disebut sebagai fungsi baitullah. Fungsi ibadah, rumah spiritual atau disebut sebagai baitullah. Fungsi ibadah yaitu menjadi rumah spiritual yang disebut juga sebagai masjid adalah baitullah, rumahnya Allah. Maka Bapak-Ibu Allah sudah jelas ya, kita tahu bersama bahwa fi buyutin adzina Allah ayyudkaro ya, di rumah-rumah Allah itu untuk untuk mengingat Allah, untuk meninggikan namanya dan lain sebagainya. Tapi ingat Bapak Ibu Allah, tidak berhenti pada rumah Allah itu kemudian sekedar rumah yang untuk ibadah spiritual, ritualitas semata. Bahwa rumah Allah ini tidak akan memiliki dampak karena Allah ini kan zat yang maha tinggi ya, yang maha agung, yang mana Allah itu tidak akan mungkin ngurusi masjid itu ngurusi yang remeh-remeh ya. Iya, bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Allah itu lebih idza sa'alaka anni ibadi idza sa'alaka anni ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat. Ujibu da'wata da'i dada'an. Jadi Allah itu akan menjawab setiap doa-doa kata iya. Tetapi ingat bahwa Allah itu akan menjawab doa kita kalau kita memenuhi faktor-faktor yang Allah ridho, yang Allah menjadi suka sama kita, yang Allah kemudian akan memberikan perhatian kepada kita. Tidak hanya sekedar Rahman, yang mana kasih sayang Allah itu kepada seluruh makhluk, kepada hewan, tumbuhan, hatta orang-orang kafir yang telah mengkhianati Allah. Tetapi fungsi ibadah ini lebih pada rahimnya Allah, terkhusus bagi orang-orang yang Islam, yang Allah ini mencurahkan perhatian kepada mereka yang tidak hanya diberikan kasih sayang di dunia, tidak mendapatkan hanya sakinah di dunia saja, tetapi juga mendapatkan sakinah di akhirat. Nah, fungsi ibadah semuanya sudah tahu bahwa masjid untuk sholat, untuk zikir, untuk tilawah, untuk taklimul Quran, untuk mengamalkan sunnah-sunnah, sholat sunnah dan lain sebagainya lah. Ada kurban di situ, ada manajemen zakat di situ dan lain sebagainya. Nah, fungsi ibadah ini tidak akan memiliki dampak yang signifikan sebagai rumah peradaban ketika tidak didukung dengan fungsi yang kedua, yaitu fungsi iqtisadiyah, yaitu fungsi ekonomi, rumah ekonomi, rumah kesejahteraan umat. Nah, biasanya disebut sebagai baitul mal ya. Masjid juga disebut sebagai baitul mal. Baitul mal itu rumahnya kekayaan, sumber kekayaan umat itu di masjid ya. Kita bisa lihat saldo masjid kita hari ini berapa, atau kita bisa lihat bagaimana peruntukan kas masjid itu untuk apa, hanya sekedar untuk membangun bangunan fisik atau juga membangun bangunan sosial atau juga membangun bangunan spiritual dan lain sebagainya. Nah, fungsi iqtisadiyah atau fungsi rumah ekonomi ini tadi itu menjadi pilar yang sangat urgent, pilar yang sangat penting. Kenapa? Karena zaman Rasulullah itu masjid sebagai pengumpul dana umat, yang mana nanti kemudian
umat ini akan dari dana yang dikumpulkan dari zakat, dari infak, dari sedekah, dari wakaf. Kemudian masjid ini akan akan menghimpunnya, mengelolanya, dan akan mengembalikannya ke umat. Tapi kalau masjid tidak digunakan untuk itu, tidak digunakan sebagai baitul mal, tidak digunakan sebagai tempat untuk investasi pembangunan sarana prasarana umat, maka tidak akan berjalan. Kalau umat masih disuplai sama pemerintah, tidak disuplai dari masjid saja. Nah, ini sudah selesai. Kita akan tutup dan kita akan lanjut lagi ya di link yang sama ya Ustaz. Nah, Ustaz.